Istirahat bentar, Tina. Proyek digitalisasi layanan itu sudah sejauh mana? Sudah 70% Pak, tapi saya merasa layanan yang kami desain masih kurang user friendly untuk lansia di daerah, padahal itu segmen penting. Bagus, itu artinya kamu sudah menerapkan orientasi pelayanan. Ya, seperti pesan ini, beliau menciptakan M250 bukan sekedar ingin punya pesawat, tapi ingin menghubungkan seluruh wilayah Indonesia agar semua rakyat terlayani. Seperti yang beliau lakukan dalam teori gerakan saya pesawat, dengan cepat puas melayani satu lintas. Tapi saya akan revisi total di bagian antarmuka Pak. Tapi saya khawatir anggaran akan membengkak sedikit karena tambahan modul ini. Selama itu untuk kualitas pelayanan bisa kita diskusikan. Yang penting adalah akuntabel, jaga integritas. Sama seperti saat Bapak Habibie jadi presiden, beliau mengambil keputusan untuk transparansi dan mengesahkan undang-undang anti monopoli. Beliau bertanggung jawab penuh atas transisi negara tanpa menyalahgunakan jabatannya sehelai-pun. Itulah integritas yang harus dicontoh oleh seorang ASN. Benar Pak, bicara integritas, saya jadi teringat kembali kisahnya dari Jerman. Kalau kisah Jerman itu merupakan loyalitas. Ia meninggalkan gaji dan posisi nyaman di Eropa dan ini mengutamakan kepentingan bangsa membangun industri strategis. Loyalitas ASN adalah berkorban waktu, pikiran dan tenaga demi NKRI, bukan semata demi jabatan. Untuk revisi antarmuka ini saya harus cepat belajar Pak, yaitu belajar pemrograman baru. Rasanya berat di usia kepala 3. Justru itu kompeten. Habibie tidak pernah berhenti. Di malam hari setelah bekerja, beliau selalu membaca 7 jam dalam sehari. Dia pernah bilang tidak ada gunanya IQ tinggi dan malas. Jadi gunakan rasa ingin tahu itu untuk meningkatkan kapabilitas. Siap Pak. Dan kalau nanti platform ini harus diubah total karena ada teknologi AI baru yang muncul, saya juga harus siap. Itu namanya adaptif. Sama seperti Bapak Habibie, contohnya dari ahli mesin pesawat. Habibie itu harus bertransformasi menjadi pemimpin politik yang harus cepat merespon perintah reformasi. Dan begitu juga lah ASN juga harus adaptif terhadap keadaan. Tapi saya ada kendala Pak. Tim saya terdiri dari programmer senior dan juga desainer junior. Seringkali ada gesekan karena perbedaan usia dan cara kerja. Nah, ini tantangan harmonis. Coba ingat bagaimana Habibie menjunjung tinggi persatuan di era transisi yang sangat sensitif. Beliau peduli pada stabilitas dan menghargai semua pandangan. Jadi coba untuk ciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Dan untuk keberhasilan proyekmu, kamu harus kolaboratif. Habibie berhasil membawa IPTN maju karena beliau menjalin kerjasama dengan berbagai negara dan institusi. Coba libatkan tim lain, ajak bersinergi dengan instansi terkait. Jangan merasa paling pintar, tapi tetap ajak semua pihak untuk sukses bersama. Terima kasih banyak Pak. Inspirasi dari Pak Habibie membuat nilai berakal ini terasa lebih nyata. Sama-sama Vina. Sekarang mari kita jadilah mata air yang jernih dan menjernihkan sekitarnya. Semangat.